Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Holija Rahab, jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan makalah kami, mata kuliah Fikih Kontemporer yang berjudul Vaksinasi dalam Pandemi. Di sini saya akan menjelaskan lebih dahulu pengertian dari COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus. Coronavirus baru yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. COVID-19 ini dapat menimbulkan gejala pernapasan seperti demam di atas 30 derajat Celcius, batuk, dan sesak napas bagi manusia. Selain itu, dapat disertai dengan lemas, nyeri otot, dan diare. Pada penderita COVID-19 yang berat, dapat menimbulkan pneumonia, sindrom pernapasan akurat, gagal ginjal, bahkan sampai kematian. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan juga hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa sehingga penyakit yang serius, seperti Middle East Respiratory ataupun sindrom. Yang kedua yaitu pengertian vaksinasi. Vaksinasi adalah pemberian vaksin ataupun antigen yang dapat merangsang pembentukan imunitas atau antibodi. Sistem imun di dalam tubuh manusia. Vaksinasi sebagai upaya pencegahan primer yang sangat handal, mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi. Dengan prosedur vaksinasi yang benar, diharapkan akan diperoleh kekebalan dan optimal, penyuntikan yang aman, dan kejadian ikutan pasca imunisasi ataupun KIPI yang minimal. Sebenarnya, sistem kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit bisa terbentuk secara alami saat seseorang berinfeksi virus atau bakteri penyebabnya. Namun, infeksi virus corona memiliki risiko kematian dan daya tular yang sangat tinggi. Vaksinasi adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup, yang dilemahkan, masih utuh ataupun bagiannya berupa toksin. Mikroorganisasi yang telah diolah menjadi toksoid ataupun protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis varian ataupun mutasi virus corona. Yang pertama yaitu varian Alpha. Varian Alpha pertama kali ditemukan pada September 2020 di Inggris dan dikenal dengan kode varian tingkat penularan varian virus yang paling tinggi. Yang kedua itu varian Beta. Varian Beta adalah mutasi virus corona yang pertama kali ditemukan pada Oktober 2020 di Afrika Selatan. Varian ini diketahui 50% lebih mudah menular daripada varian sebelumnya. Yang ketiga itu varian Delta. Varian Delta pertama kali ditemukan pada Oktober 2020 di India. Gejala infeksi varian Beta sama seperti gejala pada varian Alpha dan infeksi COVID-19 secara umum. Yang keempat yaitu varian Gamma. Varian Gamma pertama kali ditemukan di Brazil dan Jepang pada November 2020. Varian Gamma dikenal dengan kode P1. Gejala umum yang ditimbulkan infeksi varian virus ini sama seperti varian lainnya, yaitu sesak napas, sakit kepala, sakit tenggorokan, batuk, dan juga pilek. Yang kelima itu varian Epsilon. Varian Epsilon adalah mutasi virus corona yang pertama kali ditemukan di California, Amerika Serikat pada 19 Maret 2021. Gejala dari infeksi varian ini mirip seperti varian lainnya, yaitu sesak napas, sakit kepala, sakit tenggorokan. Selanjutnya, pandangan Islam tentang vaksinasi.
Sebagai orang yang beriman dalam menghadapi virus corona yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019, kita semua dapat bertafakur juga dengan kisah yang pernah terjadi saat zaman Khalifah Umar bin Khattab. Pada zaman pemerintahan beliau ini pernah terjadi wabah yang bermula di daerah Awamas, sebuah kota sebelah barat Yerusalem, Palestina, sehingga dinamakan demikian. Salah satu wujud dari ujian keburukan adalah ujian dengan wabah dan penyakit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Dan sungguh kami akan mengujimu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan dalam hal harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira terhadap orang-orang yang bersabar." Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Ayat di atas menjelaskan bahwa sikap terbaik yang harus dihadirkan saat musibah menimpa kita adalah tetap menguatkan ketakwaan, keimanan, ibadah, dan amal soleh yang dilakukan dengan sebaik-baiknya, ataupun ihsan, sehingga tidak muncul pikiran bagaimana mencari keuntungan dalam risiko ini, egois, dan mengabaikan sesama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.